Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harista Imanul Muhammad dari kelompok 5 Komunikasi Data kelas 0 TPL 07. Kami akan menjelaskan tentang materi yaitu switching dan oscillator. Namun saya tidak sendirian. Ada rekan-rekan saya juga yang akan menjelaskan tentang materi tersebut. Kenalkan, nama saya Bagas Super Setia. Saya Rizky Alipiawan. Kenalkan, nama saya Yoga Pratama. Langsung saja kita memasuki materinya. Switching. Pengertian switch dan switching. Switch merupakan suatu bagian komponen sebuah jaringan untuk menghubungkan hub dalam suatu cara merancang jaringan yang tersusun dan terhubung dengan jaringan sebuah untuk proses operasinya. Switch merupakan salah satu dari elemen perangkat jaringan komputer yang sama fungsinya seperti hub. Namun, perbedaan switch ini lebih pintar walaupun apabila dibandingkan dengan nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada hub. Sedangkan switch adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah suatu merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuitnya didetek di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah jenis switching. Menurut teknologinya, switching dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, circuit switching, yang kedua, packet switching. Yang pertama, circuit switching adalah koneksi temporer yang dibentuk antara dua titik atau 2 points ketika proses berlangsung. Jalur temporer ini akan tetap dipertahankan hingga koneksi selesai. Data dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dikirim melalui jarum tetap. Untuk yang selanjutnya adalah keuntungan sirkuit switching. Yang pertama, saluran komunikasi yang handal antar stasiun. Yang kedua, sangat baik untuk komunikasi real time. Yang ketiga, tidak perlu memeriksa header paket. Untuk kerugian switching, yang pertama tidak efisien karena koneksi tetap established head walaupun tidak ada data yang ditransfer. Yang kedua, tidak ada komunikasi sampai sambungan diatur. Yang ketiga, delay sebelum terbentuknya hubungan. Paket switching. Paket switching adalah jenis koneksi antara beberapa titik atau multi-point. Data dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dikirim. Jalur untuk pengiriman data bisa berbeda-beda atau tidak tetap, sesuai kondisi network tersebut. Perbedaan yang mendasar antara circuit switching dan paket switching adalah jalur pengiriman data. Circuit switching menggunakan jalur yang tetap, sedangkan paket switching bisa menggunakan jalur yang berbeda tergantung kondisinya. Keuntungan paket switching. 1. Jaringan paket switched dapat membuat konversi data rate. Dua buah stasiun yang berbeda data rate-nya dapat saling menukar paket. Kelemahan paket switching. Tidak memberikan garansi quality of service seperti delay antrian, jitter, loss paket, dan throughput. Pengertian dari oscillator. Layer OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau yang disingkat yaitu ISO, yaitu di Eropa pada tahun 1977. OSI mempunyai sebuah kepanjangan yaitu Open System Interconnection. OSI juga merupakan kumpulan layer-layer yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maksudnya adalah masing-masing layer sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling mengisi satu sama lain
Jika satu layer tersebut tidak dipergunakan, berarti tidak berbentuk jaringan. Ini contoh dari tingkatannya, yaitu ada upper layer dan lower layer. Lanjut, yaitu kita ke fungsi physical layer, yaitu dia mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC, atau disingkat dengan Network Interface Card. Berikut dengan kabel-kabelnya. Nah, ini guys adalah perangkat-perangkat yang termasuk ke dalam OSI layer 2. Ada bridge, kemudian ada Wi-Fi card, terus ada switch, ada juga ISDN router, intelligent SUB, NIC yang tadi kita sebutkan, yaitu Network Interface Card, dan yang terakhir adalah Advanced Cable Tester. Karakteristik OSI dan TCP atau IP. Karakteristik OSI layer agar komunikasi data dapat berjalan dan berinteraksi melalui jaringan, maka dikembangkanlah model arsitektur jaringan, dan salah satunya yang kita kenal yaitu model referensi jaringan terbuka atau biasa disebut model OSI, Open System Interconnected. Model ini dikembangkan oleh Badan ISO, International Organization for Standardization, tahun 1974 di Eropa, dan kemudian baru diadopsi pada tahun 1977. Dibanding dengan model TCP atau IP yang memiliki 5 layar, model OSI model OSI memiliki layar sebanyak 7 buah. Tiap layar memiliki fungsi berbeda dan bersifat independen. Namun tiap layar menyediakan servis ke layar di atasnya ataupun layar di bawahnya. Jadi misalkan pada layar transport tidak akan peduli bagaimana kerja layar lainnya, namun layar transport bergantung untuk mendapatkan servis dari layar lainnya. Setiap layar memiliki PDU, Protokol Data Unit, dan data akan mengalami proses enkapsulasi, misal informasi, data segmen. Karakteristik TCP atau IP, model referensi DARPA ini telah dikembangkan sebelum munculnya model OSI. Jadi ini adalah model pertama untuk memudahkan kita memahami konsep jaringan. Model ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika DoD akhir 1960-an. Model ini berbasis 5 layar, tetapi ada juga orang yang meringkas data link layer menjadi satu dengan physical layer dan dinamakan Network Interface Layer, sehingga diringkas menjadi 4 layar.